Getting out of the car. Halo guys, selamat datang di channel Warna-warni Channel. Kali ini saya akan membawa alur cerita film Inilah Den of Thieves. Cerita ini diawali oleh sekelompok penjahat yang akan merampok mobil pembawa uang. Tanpa diduga, penjahat ini pun kaget. Ternyata mobil truk ini pun kosong, tidak ada uangnya. Dan petugas pengangkut mobil langsung melaporkan ke kantor pusat bahwa ia telah dirampok. Dan tak lama kemudian, bantuan pun datang. Yang akhirnya terjadi tembak-menembak antara perampok dan petugas kepolisian. Akibat kejadian ini, banyak polisi yang tewas dan satu perampok yang bernama Markus pun ikut tewas. Dan perampok tersebut akhirnya membawa mobil kosong untuk melarikan diri ke markas mereka. Dan sangat terlihat ketua perampok ini yang bernama Ray Merriman sangat kecewa karena dia paling anti untuk membunuh polisi. Namun atas kejadian ini, Ray sangat marah kepada kelompoknya. Di lain sisi, kita diperkenalkan oleh komandan polisi yang bernama Nick. Nick ini baru pulang dari kafe. Akibat kejadian tersebut, akhirnya Nick masuk ke rumah melalui jendela. Dan ternyata istrinya memergokinya. Tanpa diduga, ternyata Nick salah kirim ke istrinya. Yang harusnya kiriman itu ke capek-capean, malah Nick ngirim ke istrinya. Walaupun Nick sangat sukses di kepolisian, tapi Nick kurang bahagia dalam rumah tangga. Akibat kejadian tersebut, akhirnya istrinya Nick keluar dari rumah ini dan membawa dua orang putrinya. Dan Nick merasa terpukul atas kejadian tersebut. Beralih kejadian perampokan tersebut, kita diperlihatkan Nick menuju TKP yang dipimpin oleh Nick sendiri. Dan Nick melihat kejadian ini bahwa perampokan tersebut adalah perampok profesional. Karena perampok ini menggunakan senjata otomatis. Yang pastinya senjata ini adalah orang-orang tertentu yang punya. Tapi Nick sangat heran kenapa perampok tersebut hanya mengambil mobil yang berisi truk kosong. Di sisi lain, seorang perampok sedang mengawasi TKP tersebut dan langsung melaporkan kepada pimpinannya, yaitu Ray. Setelah mendapatkan laporan dari anak buahnya, Ray sangat terkejut karena yang menyelidiki perampokan tersebut adalah polisi yang bernama Nick, yang notabene adalah polisi terbaik di Los Angeles tersebut. Setelah di kantor polisi, Nick merasa yakin bahwa yang melakukan perampokan ini adalah Ray. Dan malam pun tiba, Nick pergi ke klub malam untuk menemui seseorang yang bernama Donnie. Awalnya, Nick mencoba baik-baik bertanya kepada Donnie. Namun, Donnie dengannya dia menjawab tidak tahu. Dan setelah klub malam itu pun tutup, akhirnya Nick menculik Donnie dan dibawa ke rumah Nick. Ternyata di rumah Nick terdapat juga kawan-kawan seorang polisi yang notabene adalah anggota polisi yang dalam hal penanganan kasus akan melakukan kekerasan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dalam kasus tersebut. Awalnya Nick mencoba bertanya kepada Donnie, namun Donnie menjawab tidak tahu mengenai Ray. Dengan ancaman Nick, akhirnya Donnie mengaku bahwa Ray adalah mantan pasukan khusus Amerika Serikat. Dan ternyata diketahui
bahwa Doni pernah bekerja sama dengan Ray, namun dia hanya sebagai supir atau driver dalam melakukan perampokan itu. Doni juga menceritakan awal perkenalan dengan Ray, bahwa di saat Ray baru keluar dari penjara, dia langsung meminta Doni untuk melakukan aksinya. Karena Ray tahu bahwa Doni ahli dalam mengemudi. Akhirnya, Nick melepaskan Doni, tapi dengan satu syarat. Doni harus menjadi informasi polisi. Tidak lama kemudian, Ray menghubungi Doni dan mengatakan ingin bertemu Doni di suatu tempat. Dan esoknya, Ray datang menjemput Doni untuk melakukan aksi perampokan selanjutnya. Setelah sampai di gedung kosong, Ray sudah membuat rencana bahwa ia akan merampok uang di sebuah bank di Los Angeles yang ternyata uang tersebut akan segera dimusnahkan. Namun, sebelum dimusnahkan, uang tersebut akan ia rampok. Ray juga memperingatkan timnya agar lebih waspada terhadap perampokan ini, dikarenakan bank ini mempunyai sistem pengamanan yang sangat ketat. Dan ia juga mengatakan bahwa bank sentral ini tidak pernah ada yang membobolnya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Ray dan kawan-kawan. Di sisi lainnya, Nick sedang melihat biodata si Ray. Dan di sisi lainnya, Ray sedang membuat strategi untuk melakukan perampokan itu. Diawali perannya Doni bahwa ia akan menjadi pengantar makanan di bank sentral tersebut. Setelah Doni mengantarkan makanan, lalu Doni diam-diam menaruh sesuatu di dalam kamar mandi. Dan malam harinya, Nick CS makan di sebuah restoran. Dan tanpa diduga, di sana Nick ketemu dengan rombongan Ray. Lalu, Nick menghampiri Ray dan mencoba untuk berbicara. Ternyata, Ray sangat terganggu dengan kehadiran Nick. Dan Ray mencoba untuk mengusir Nick dari meja makanan tersebut. Dan setelah di markas, Ray langsung menanyakan Doni dan menanyakan apakah dia adalah mata-mata polisi. Dan Doni meyakinkan Ray bahwa dia tetap setia kepada Ray. Namun anehnya, Ray meminta Doni untuk memberikan informasi kepada Nick tentang rencana perampokan ini. Dan sesuai instruksi dari Ray, maka Doni melaporkan tentang aksinya itu kepada Nick, bahwa dia akan melakukan perampokan itu pada hari Jumat. Namun tidak diberitahu di mana lokasi terjadinya perampokan itu. Dan Doni juga memperingatkan Nick agar memakai rompi anti peluru, karena Ray sangat ahli dalam menggunakan senjata tersebut. Mendapatkan informasi dari Doni, maka Nick dan kawan-kawan untuk mempersiapkan dengan matang atas aksi kejahatan Ray. Beberapa saat kemudian, Nick datang ke tempat latihan menembak. Namun, secara tidak terduga, ternyata Ray juga latihan di sana. Dan Nick melihat Ray begitu hebatnya dalam melakukan aksi tembak-menembak. Dan Nick juga menunjukkan skillnya pada Ray dalam melakukan tembak-menembak. Hingga akhirnya mereka beradu skill terhadap aksi tembak-menembak tersebut. Akibat Ray akan merampok, Nick selalu berpikir setiap hari, kapan dan di mana lokasi Ray akan merampok bank tersebut. Akhirnya Nick menemukan ide dengan cara yang liar, yaitu dia mengencani pacarnya Ray. Namun tanpa diduga, Ray mengetahui hubungan itu. Dan Ray menyuruh pacarnya untuk memberikan informasi kepada Nick lokasi mana yang akan dia rampok. Dan waktunya tiba untuk merampok bank tersebut. Baik Ray dan Nick mempersiapkan masing-masing untuk melakukan sesuatu, yaitu pada hari Jumat, di mana lokasi tersebut yaitu bank bernama Rico Rivera. Ternyata Nick dan tim pun segera berada di sana terlebih dahulu dan disusul oleh Ray dan rekannya dan menggunakan rompi anti peluru. Kemudian aksi dimulai. Terlihat
Ray menyandra semua yang ada di bank tersebut dengan menggunakan pistol berkaliber. Namun anehnya, Ray meminta manajer untuk menghubungi polisi dan meminta uang sebesar 10 juta serta mengirim helikopter untuk ditempatkan di gedung ini. Dan jika tidak dituruti, maka semua sandera akan dia bunuh semuanya. Setelah manajer itu menelpon polisi, Ray menyuruh untuk manajer segera membuka brankas uang tersebut. Dan setelah menunggu helikopter tak kunjung datang, maka Ray mengancam bahwa dia telah membunuh satu sandera di bank tersebut. Mendengar hal itu, Nick dan tim terlihat terjadi perdebatan. Namun tiba-tiba, duar! Dua blok lemari besi diledakkan. Dan polisi pun segera menyusun strategi untuk menangkap Ray dan kawan-kawan. Melihat hal tersebut, Nick langsung menuju bank tersebut. Walaupun itu sangat melanggar aturan. Setelah sampai di bank, melihat ternyata tidak ada satupun orang di sana, termasuk Ray dan kawan-kawan beserta sandera yang lainnya. Hanya terlihat satu orang yang dikatakan Ray. Dia selamat dan ada di toilet. Dan tim langsung mencari semua perampok itu sampai ke saluran air dan menyatakan bahwa Ray memang jenius dalam melakukan hal perampokan ini. Tanpa diduga, perampokan di Bank Pico Rivera itu hanya pengalian saja. Ternyata setelah lolos, Ray dan kawan-kawan berhasil masuki bank sentral dengan menyamar sebagai pengantar uang. Dia menggunakan mobil yang awal film mobil itu dirampok. Di lain, anak buah Ray yang bernama Bosco tugaskan untuk memadamkan lampu bank. Guna mengalihkan perhatian agar seluruh yang ada di bank keluar dari ruangan tersebut, permudah Roy dan kawan-kawan untuk merampok uang itu. Dan Donnie yang telah bersembunyi langsung meretas CCTV di ruangan tersebut. Kemudian Donnie dengan segera mengambil uang yang ada di sana. Kemudian uang tersebut dimasukkan ke sekitar dan lalu dibuang ke tong sampah. Dan tidak lama kemudian, lampu pun menyala dan Donnie segera keluar dari persembunyian dan mengambil paket yang telah disembunyikan di WC itu. Tidak lama kemudian, petugas bank datang dan menghitung uang yang telah dikirimkan oleh bank sentral. Namun, petugas tidak mencurigai sama sekali karena Ray sudah menghitung jumlah yang akan dia rampok maupun dia simpan di bank sentral tersebut. Setelah dipastikan tidak ada uang yang hilang, maka petugas mengizinkan Ray dan kawan-kawan untuk pergi. Donnie pun menyamar kembali menjadi pengantar makanan dan menyerahkan makanan tersebut kepada pemesan untuk tidak mencurigai agar dia bisa keluar dari bank tersebut. Setelah Donnie akan keluar dari bank tersebut, petugas mencurigai Donnie dan menanyakan kenapa Donnie tidak mencantumkan nama di buku tamu ini. Dikarenakan Donnie pintar bersilat lidah, maka petugas langsung percaya begitu saja dan Donnie pun akhirnya keluar dari bank tersebut. Di sisi lain, bosku mendapatkan tugas yaitu mengangkat truk sampah yang dari bank sentral tersebut yang ternyata sampah itu berisi uang yang telah dibuang oleh Donnie. Setelah bosku berhasil membeli truk sampah itu, kemudian dia bergabung bersama Ray dan kawan-kawan dan mencari uang yang telah dibuang oleh Donnie itu. Setelah dalam perjalanan, ternyata Nick melihat Donnie yang baru keluar dari bank sentral tersebut. Tanpa berlama-lama, Nick langsung menangkap Donnie dan seketika Donnie diinterogasi oleh Nick dan kawan-kawan sampai dipukuli hingga babak belur. Akhirnya, Donnie pun menceritakan semuanya kepada Nick. Dikarenakan Nick sudah mengetahui kejadian tersebut, maka Nick dengan segera mengejar kawanan perampok Ray dan kawan-kawan tersebut. Dengan segera Nick tancap gas dan tanpa diduga saat Nick sudah mendekati mobil Ray, ternyata keadaan di sini sangat macet sekali. Akhirnya, dikarenakan Nick tidak mau kehilangan Ray, maka dia segera turun dari mobil dan mengejar mobil Ray. Dan di saat yang sama juga Ray melihat Nick sedang dikejar. Maka Ray memutuskan kepada rekannya untuk bersiap menghadapi Nick di medan perang ini. Hingga akhirnya terjadilah baku tembak yang sangat menegangkan antara Ray dan Nick. Dan saat pada kejadian tembak-menembak tersebut, Ray kehilangan bosku dan satu lagi bernama Lev. Dan Nick juga kehilangan satu rekan polisi. Dan pada saat itu juga Ray merasa terpojok. Lalu dia berlari hingga Ray pun terpojok. Dan akhirnya baku tembak pun terjadi lagi antara Ray dan Nick. Dan akhirnya juga Ray tertembak oleh Nick sampai koin.
Setelah Ray tewas, Nick kembali ke mobil dan dia terkejut. Donnie sudah tidak ada di dalam mobil tersebut. Dan saat Nick menggeledah mobil Ray, ternyata hanya ada sampah uang yang ada di dalamnya. Merasa ada yang janggal, Nick pun kembali ke tempat Donnie bekerja. Namun sayangnya, Nick diberitahu bahwa Donnie sudah tidak bekerja di sini selama 2 hari. Dan tanpa sengaja, Nick melihat foto yang ada di dinding. Ternyata Donnie anggota komplotan Ray dan sebenarnya Donnie adalah aktor di balik kejahatan ini. Bar tempat Donnie bekerja ternyata di bank sentral ini dan pelanggannya adalah karyawan bank itu sendiri. Jadi dengan mudahnya Donnie mencari informasi dari pegawai bank tersebut. Lalu Donnie memberitahu kepada Ray yang notabene adalah orang lapangan dan yang beli makanan di dalam bank tersebut adalah teman Donnie itu sendiri. Dan yang menjadi supir truk itu adalah teman Donnie juga. Dan hebatnya Donnie, di saat polisi sedang sibuk menangani gengnya Ray, malah Donnie mengambil uang itu semua untuk gengnya dia sendiri. Dan sekarang Donnie sedang berada di Amsterdam dan dia bekerja juga sebagai bartender. Dan di depan dia bekerja adalah gedung berlian yang terbesar di dunia. Donnie merencanakan untuk merampok berlian tersebut. Dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk